Saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Melalui karyanya di kayu salib, Yesus mengalahkan kekuatan maut dan memungkinkan orang percaya untuk hidup dalam kebebasan dari ketakutan akan kematian dan perbudakan dosa. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penyelamat yang membawa harapan dan kehidupan yang abadi bagi mereka yang percaya padanya. Apa itu penyelamatan? Penyelamatan merujuk pada karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan kematian. Ketakutan akan kematian menggambarkan kondisi manusia sebelum ditebus oleh Kristus, yang hidup dalam ketakutan akan kematian dan akibatnya. Saudara-saudara, oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita akan ketakutan yang mendasari kehidupan manusia sebelum dikenalnya Kristus. Ketakutan ini bisa berasal dari ketidaktahuan akan kehidupan setelah kematian, atau rasa bersalah akan dosa-dosa yang menghantui. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus, kita dipanggil untuk merenungkan bagaimana iman kepada Kristus mengubah cara kita memandang kematian, membawa pengharapan akan kehidupan yang abadi bersamanya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Karya Kristus mencakup penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan kehidupan yang abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Kristus adalah sumber pembebasan dari perbudakan dosa dan kematian. Oleh karena itu kita diajak untuk mengakui bahwa hanya melalui Kristus kita dapat menemukan kebebasan sejati. Penting bagi kita untuk menempatkan iman kita sepenuhnya pada karya keselamatan Kristus dan memperoleh kehidupan yang ada di dalamnya. Kolose 1 ayat 13-14 mengatakan, ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Olehnya kita memperoleh penebusan dosa kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada kematian atau hidup di dalam ketakutan. Kebangkitan dan kemenangan atas kematian Kristus menekankan bahwa hal ini adalah menunjukkan kuasa maut sudah tidak ada lagi kekuatannya. Peristiwa kebangkitan memberikan harapan untuk kehidupan yang abadi. Kemenangan Kristus atas kematian yang dinyatakan dalam kebangkitan memberikan landasan yang kuat bagi kita untuk hidup di dalam pengharapan. Oleh karena itu 1 Petrus 13 ayat 5 mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar oleh kenaikan Yesus Kristus dari antara orang mati, Ia telah melahirkan kita kembali untuk menaruh harapan kita kepada suatu hidup yang kekal yang telah dipesan bagi kita di surga dan yang dijaga Allah kekuasaannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Kristus, penting bagi kita untuk hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apakah kita hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus? Ataukah masih terikat oleh ketakutan dan perbudakan dosa? Oleh karena itu, hiduplah di dalam iman
iman yang percaya kepada karya penyelamatan Kristus. Dan itu harus tercermin dari cara kita hidup, bertindak, bersaksi bagi dunia di sekitar kita. Ibrani 2 ayat 15, kita diingatkan akan pentingnya karya penyelamatan Kristus dalam membawa pembebasan, pengharapan, dan kehidupan yang abadi bagi umat manusia. Ini mengajak kita untuk hidup dalam kebebasan dan pengharapan yang diberikan oleh Kristus, dan menghilangkan rasa takut kita akan kehidupan di masa mendatang, karena kita milik Kristus dan sudah dimenangkan, dibebaskan oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.